Nah Pak, saya tuh sempat dengar nih kalau ada info katanya mahasiswa nih itu dapat bantuan beasiswa. Insya Allah tahun depan. Delapan 88,2 FM Jolin Radio Smart Radio for Smart People. Balik lagi bareng aku Gia dan Lydia. Ada semangat lagi. Semangat dong John. Seperti yang tadi sudah saya bilang ya, kalau di jam 9 kita itu akan ada kedatangan tamu dari CSR. Di studio sudah ada Bapak Khalid dan Bapak Rudi. Selamat pagi Pak. Pagi. Selamat pagi Bapak. Nah misi CSR tuh apa aja sih Pak? CSR merupakan suatu kewajiban penyelenggara jasa. Kalau visinya adalah mensejahterakan masyarakat setempat, terus tidak meninggalkan jejak buruk bagi perusahaan itu juga. Di Jolin sendiri itu program ada bidang di kesehatan, pendidikan, sosial, infrastruktur, kemudian ada bidang lingkungan. Jadi program-program untuk tahun 2022 sudah kita jalankan sesuai dengan yang kita programkan. Jadi katanya CSR itu baru saja memberikan bantuan jaminan pekerja informal. Benar ya? Iya, benar. Nah, jadi ada berapa sih Pak yang diberikan bantuan? Terus di mana aja gitu? Di Jolin Group itu terdiri dari beberapa unit usaha seperti JB, JMT, JML, DSP dan sebagainya. Nah, masing-masing unit itu kita bebankan untuk menanggung para pekerja informal. Mereka tidak menerima upah tetap dari suatu perusahaan atau lembaga lainnya. Makanya kita empati terhadap mereka sehingga kita ajak bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kita yang mem-cover dalam iuran per bulan. Totalnya untuk saat ini 1.400 orang yang terdiri dari guru ngaji, pedagang kaki lima, fakir miskin, nelayan baik yang tambak maupun di laut. Jadi, apa sih Pak alasannya Pak Jolin memberikan bantuan buat pekerja informal ini Pak? Ya kepedulian kita terhadap orang-orang yang bukan penerima upah. Di sekeliling kita banyak kok para pegiat-pegiat yang betul-betul beresiko sekali ketika mereka melakukan aktivitas. Pedagang-pedagang kaki lima itu beresiko sekali. Nah, kasus ada, saya makanya tertarik dengan dunia nelayan. Kasus itu di Jawa, ketika seorang nelayan dengan kelompoknya pergi mencari ikan di laut, terus pada saat itu mereka terkena badai. Dari 10, 3 yang hilang. Akhirnya terlapor ke keluarganya, ya tidak sama sekali santunan yang diberikan kepada mereka, karena memang mereka belum mempunyai program atau jaminan sosial lainnya. Nah dari sini kami berpikir, kebetulan kan wilayah Tanah Bumbu khususnya Batu Licin itu dikelilingi oleh pesisir pantai, dan banyak juga kita survei beberapa nelayan-nelayan yang ya sifatnya freelance ya, kadang dia kerja ini tapi kadang juga nelayan. Nah inilah yang saya lihat bahwa mereka memiliki resiko besar, sehingga kita tertarik harus tercover mereka juga begitu. Kalau dapat bantuannya tuh gimana Pak caranya? Ada syaratnya nggak sih? Ya kita simple sih sebetulnya, kita koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian kita dengan Kestra juga atau Pemkab, terus kita dengan sedikit-sedikitnya seminimalnya kita koordinasi dengan kepala desa, seperti di desa Sungai Dua, Batu Ampar, Tungkaran Pangeran sama Gunung Antasari. Alhamdulillah beberapa data kategori fakir miskin, pedagang itu sudah kita dapat. Dan ada juga yang memang saya secara pribadi ini mensurvei langsung. Saya melihat layak memang si A ini mendapat bantuan, layak kita cover dalam BPJS Ketenagakerjaan, khususnya para pedagang lima yang berada di pusaran Jolin Tower. Oke, ada chapter 2-nya nggak sih Pak? Soalnya banyak yang nanya nih. Insya Allah kita akan buka. Makanya kita berharap manajemen bisa menyetujui kalau bisa 10.000 gitu. 10.000 orang kan gitu. Siapa tahu kan yang kayak kita freelancer gini bisa juga gitu Pak. Masih bareng bapak-bapak dari CSR ya, ada Pak Khalid dan Pak Rudi. Nah Pak, saya tuh sempat dengar nih kalau ada info katanya mahasiswa nih itu dapat bantuan beasiswa. Nah ini gimana nih Pak? Ya. Pasti banyak banget yang pengen gitu ya kan? Tahun ini kita belum menganggar atau membuat program beasiswa. Insya Allah tahun depan. Memang kita godok, bukan hanya mahasiswa, terus kepada keluarga karyawan mungkin juga, ini usulan kami dari Departemen CSR. Nantinya
kepada keluarga karyawan yang berprestasi atau keluarga karyawan yang karyawannya sudah meninggal, anak yatim piatunya atau anaknya gitu yang berprestasi. Di beberapa daerah memang hampir perusahaan swasta itu memiliki tanggung jawab sosial di dalam pendidikan. Makanya mereka membuat program beasiswa baik untuk mahasiswa kerjasama dengan pemerintah daerah gitu. Nah, jadi misalkan mahasiswa dari Kabupaten Tanah Bumbu yang kuliah di Malang itu harus didata gitu, harus didata sehingga wah sekian orang. Nah nanti dengan penyaringannya kita lihat semester 1 IP-nya berapa sih, di semester 2 baru siap mendapatkannya gitu. Nah ini sebentar kita godok, insya Allah tahun depan lah kita bikin program itu untuk dari SMA sampai universitas dulu. Gitu. Tetapi tidak tutup kemungkinan beasiswa itu juga lebih fokus kepada orang yang yang di bawah yang kurang mampu lah gitu, yang kurang mampu, yang kita data melalui survei langsung dan meminta dari desa masing-masing. Langsung aja kali, silakan Pak, closing statement mungkin ada yang disampaikan untuk Joliners. Iya. Alhamdulillah tahun ini atau tahun depan insya Allah kita akan lebih bermasyarakat, program-programnya yang betul-betul menyentuh masyarakat, terutama dunia pendidikan dan kesehatan. Terus kedua juga tidak semuanya program-program itu yang bisa kita realisasikan dalam bentuk bantuan berupa dana. Biasanya kita juga berupa material dasar itu yang saya bilang seperti rumah ibadah atau jalan lingkungan. Tapi lagi-lagi yang ke wilayah yang berada di ring 1 kita. Kalau ring 1 itu udah rapi, kita akan keluar lagi ke ring 2 dan seterusnya gitu. Ya harapan kami juga masyarakat bisa menerima perbedaan gitu kan. Lagi-lagi kalau memang ada berbeda bukan karena wah ini pilih kasih, bukan. Iya, dibeda-bedakan gitu, ya. Karena memang ada prioritas yang kita diarahkan, ini bantu gitu. Sepenuhnya namanya saya sebagai manusia kalau ada salah mohon maaf gitu. Gitu. Pak Rudi ada tambahan mungkin? Sih mudah-mudahan CSR kita dari Jolin Group mudah-mudahan nanti bisa lebih berkembang dalam arti dalam bidang-bidang yang selama ini memang ada di program kita. Dan kita nanti juga akan menyentuh namanya juga lingkungan. Salah satunya kita nanti akan penanaman pohon. Kita mungkin nanti akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan dinas terkait. Kemudian nanti ada bedah rumah, tidak ada planning. Insya Allah nanti apa yang kita programkan tim kita memang dari CSR nanti kan ada persetujuan dari manajemen, insya Allah nanti di 2023 akan lebih menyentuh dan berkembang daripada 2022. Mungkin itu ya. Terima kasih banyak ya Bapak informasinya. Kita semua jadi tahu nih CSR programnya apa aja. Dan kita doain nih semoga program-programnya berjalan dengan lancar. Amin. Dan berikutnya juga semoga semakin banyak lagi warga Tanah Bumbu yang sejahtera berkat Jolin Group. Oke Joliners, kita break dulu. Terima kasih Bapak, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Jonlin Radio.